kegiatan berbagi ini. Apa sih berbagi di bulan Ramadan itu, khususnya buat teman-teman Kohati Optimasi itu sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada organisasi IGO, lembaga IGO, Lembaga Kajian Lingkungan Budaya dan Sosial Ekonomi Politik Perempuan, yang telah mengikutsertakan Kohati Optimasi dalam rangka berbagi di bulan Ramadan. Jadi sebelum saya memberikan tanggapan tentang mengapa harus berbagi, saya akan memperkenalkan dulu tentang apa itu Kohati Optimasi. Jadi Kohati Optimasi ini adalah tagline dari Yunda Dewi Puspalamonjong kemarin yang sempat mengkandidatkan diri di Munasco, Himpunan Mahasiswa Islam di Surabaya. Alhamdulillah bulan kemarin belum sempat terpilih, insya Allah terpilih nanti ya. Oke. Lanjut mungkin karena waktu dan saya yang paling terakhir tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit tentang mengapa harus berbagi oleh Kakak Puspa, Kakak Ahmad. Mungkin saya sedikit saja. Jadi menurut Kohati Optimasi, mengapa harus berbagi itu salah satu kebanggaan dari diri. Kita bisa berbagi dan bersyukur kepada Allah. Ternyata nasib kita itu lebih beruntung dibanding orang lain. Kita itu berbagi tidak harus berbagi yang banyak, tapi yang penting kita bisa ikhlas. Apapun itu, termasuk berbagi pikiran, berbagi tenaga, tidak finansial, seperti itu. Kemudian berbagi juga menurut saya kita dapat menciptakan harapan-harapan baru bagi orang-orang yang mungkin selama masa pandemi ini kemarin tidak mendapat pekerjaan atau dipecat dari pekerjaan, karena kan seperti kita tahu sendiri di masa pandemi ini banyak orang-orang yang memang kehilangan pekerjaan, pengangguran yang tidak bisa menghidupi anak dan istrinya karena COVID atau pandemi. Mungkin nanti akan berkembang. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanggapan dari Cindy selaku perwakilan dari Kohati Optimasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, silakan dari Rajijo. Jadi kegiatan ini memang kita khususnya dari IGO itu sendiri ya, saya tiba-tiba dihubungi bahwa salah satu pendiri IGO ini langsung ngomong, saya mau buat kegiatan seperti itu, tapi sasarannya kita itu berbagi. Wah, itu luar biasa seperti itu kan. Ternyata setelah kita jalan-jalan gimana ya, kita titik kumpulnya, ternyata teman-teman dari Osaka juga respon baik, istilahnya seperti itu. Mereka bilang ya, ayo kita pakai tempat, kita sama-sama di sini, karena memang luar biasa. Kata Kak Puspa, ya teman-teman IPM tadi juga mau gabung sama-sama, kita jalan sama-sama, bahwa kegiatan berbagi ini memang kita buat bersama-sama dengan nilai atau niat yang ikhlas seperti itu untuk kebaikan. Jadi setelah ini mungkin setelah buka puasa di sini kita akan memang turun berbagi sembako yang sudah kita tentukan titik dan lokasinya. Kebetulan itu di sekitar sini ya, tidak jauh dari sini, karena memang di sini ada pemukiman warga yang sempat kemarin kena penggusuran seperti itu. Jadi masih ada memang beberapa warga-warga yang merupakan sasaran kita untuk berbagi itu sendiri. Jadi sekali lagi saya
bahasa kami sini bahwa kegiatan ini murni dibuat oleh teman-teman organisasi yang ada di sini yang bekerja sama organisasi IGO pencetusnya dan bekerja sama bersama teman-teman IPMKB, ada juga Pohon Optimasi dan juga teman-teman dari Osaka. Nah, setelah itu teman-teman dari Historia juga menyediakan akunnya atau bekerja sama dengan kami untuk live streamingnya seperti itu. Jadi satu pesan sebelum kita tutup ya kegiatan diskusi ini, satu pesan dari saya mungkin dan juga teman-teman yang ada di sini nanti kita berikan kesempatan untuk closing statementnya atau tanggapannya. Satu pesan dari saya sendiri, mari kita berbagi untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan yang nonton atau yang di mana saja yang nonton. Saya hanya berpesan bahwa mari kita berbagi, jangan mengharapkan, jangan menunggu kita kaya dulu baru kita berbagi, tetapi berbagilah selagi kita mampu dan berkesempatan untuk berbagi seperti itu. Untuk itu saya mungkin minta sekarang closing statementnya itu dari Pohon Optimasi dulu lah seperti itu. Silakan Kak Cindy. Ya, jadi sedikit closing statement dari saya. Mungkin kita kembali lagi ke manusia yang sosial, dimana kita harus berbagi meskipun kita tidak mampu. Maksudnya kita harus bersyukur terhadap diri kita bahwa di sekitar kita ternyata banyak orang lain yang tidak seberuntung kita seperti itu. Karena sesungguhnya makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling membutuhkan. Ketika kita tidak mengharapkan apapun dari orang yang kita bagi, mungkin ada pertolongan lain dari orang-orang yang mungkin kita butuhkan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ke Kak Puspa, silakan. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa berbagi ini adalah bagaimana kita berbuat baik. Dan bagaimana berbuat baik itu tidak perlu kita ketahui bahwa kita sedang berbuat baik atau tidak. Berbuat baiklah seperti bagaimana kamu haus dan meminum air. Karena kalau bicara tentang haus, kita sudah tidak berpikir lagi kita harus melakukan apa. Tapi bagaimana ketika kita haus, kita langsung meminum air. Jadi berbuat baik itu seperti kamu meminum air kayak gitu. Kita sudah tidak tahu lagi kita sedang berbuat baik atau tidak. Jadi mungkin closing statement-nya untuk semua kalangan anak muda, anak-anak milenial, dan mungkin pemuda-pemudi yang berada di komunitas apapun ataupun yang tidak berada di komunitas apapun. Bicara tentang berbagi itu bukan bicara tentang kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan amal seperti ini, tapi bagaimana kamu bisa berbuat baik pada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Terakhir, jadilah manusia yang bermanfaat. Karena manusia itu diciptakan dengan keistimewaan akal. Jadi apapun yang kita lakukan, berbuatlah sesuatu sehingga kamu bermanfaat. Nah, terima kasih. Terima kasih Kak Puspa. Selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Ahmad untuk bisa memberikan closing. Terima kasih. Closing statement dari saya mewakili PKB. Berbagi itu amal baik ya, amal baik. Terus berbagi itu tidak buat miskin, tidak bikin orang miskin. Terus berbagi ataupun bersedekah merupakan salah satu agama kita, merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Bahkan orang yang sudah meninggal pun minta dihidupkan kembali untuk bersedekah. Nah, begitu istimewanya amalan berbagi ini, sehingga kita sebagai manusia harusnya patutnya bersyukur dengan keadaan yang ada, karena masih banyak orang-orang lain di luar sana yang
mungkin tidak seberuntung kita, mungkin masih banyak kekurangan, tetapi mereka masih bisa bersyukur, sementara kita yang sudah punya hidup alhamdulillah berkecukupan, tapi masih haus akan materi, haus akan kekuasaan, sehingga menahan diri untuk tidak berbagi. Jadi pesan dari saya, berbagilah selagi masih hidup di dunia, manfaatkan untuk berbagi, karena berbagi itu tak bikin miskin, malah bikin kaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi closing statement dari para pemateri atau pembawa materi di sini ya. Kalau materi terlalu formal kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya bahasakan, saya menutup kegiatan ini bahwa mari berbagi. Jangan menunggu kita kaya baru kita berbagi, tetapi silakan berbagi selagi kita mampu berbagi, karena berbagi tidak membuat kita miskin. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim.